Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Wangi Gaharu. Ketemu lagi dengan saya Agus Rohendi. Tentunya kali ini kita melihat dapur pembuatan mas hitam ya. Mas hitam ini bahasanya adalah mas hitam. Padahal di sini gaharu. Ini gaharu yang sudah direkayasa. Ini udah diinokulasi, udah lain sebagainya. Ini sana banyak sekali. Ini bahan untuk pembuatan lempeng ya. Pembuat untuk lempeng atau pembuatan bahan bakunya mas hitam. Mas hitam, yuk kita lihat ke sana. Beliau bapaknya sangat kreatif. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam. Sehat Pak ya? Alhamdulillah. Iya, inilah kita berbincang-bincang dengan Bapak Wahyudi yang berada di Rimbo Bujang Tebu Jambi. Beliau sudah memproduksi gaharu ini banyak sekali, sudah bertahun-tahun. Mas hitam ini namanya ya. Gimana Pak pengalaman Bapak dari awal sekilas Pak, dari awal sampai menghasilkan ini Pak, masalah gaharu Pak, untuk memberikan motivasi kepada masyarakat kita Pak? Iya, memang kita awalnya itu sebenarnya kan nggak sengaja. Untuk alternatif karena Rimbo mayoritas kan karet saat itu. Jadi kita kan bagaimana memanfaatkan lokasi agar lebih produktif. Timbullah ide atau mungkin istilahnya inovasi baru untuk tanaman gaharu ya, dengan segala kendala susah payah, alhasil istilahnya produksi dari segala bentuk produksi yang paling sederhana sampai yang paling elit ya bisa di rekayasa. Bisa direkayasa Pak ya? Direkayasa. Yang jelaskan itu. Kalau selama ini hanya mengandalkan taruhlah alami, kita mungkin agak apa ya, katakanlah agak Susah Pak ya? agak susah, Alami susah ya. butuh waktu, kemudian butuh apa kan gitu. Cuman ketika kita rekayasa ada berbagai macam, rekayasa dalam bentuk taruhlah mungkin semacam pelukaan, kemudian fusarium dan lain sebagainya, semua bisa dijalani. Jadi gaharu itu tidak harus alam isinya Pak ya, galihnya Pak ya. Jadi bisa dimulai dari kulit, semuanya laku. Ini kulit, ini juga apa namanya serbuk, ini jadikan bahan dupa bisa, disuling pun bisa, bagus luar biasa. Ini untuk yang ini alam Pak ya, ini alam ya seperti ini. Ini cara ngupasnya gimana Pak? Yang alam Pak? Iya, kalau alam itu bentuk sebenarnya ada berbagai istilahnya, ada berbagai macam bentuk alam. Otomatis kalau yang alam itu logikanya dari kecil seperti biasa atau seperti yang umumnya itu memang harus ada luka. Ada lukanya. Ya, ada luka, kemudian luka itu terbenam di dalam kayu, di dalam dia kan itu. Nah itu bagaimana katakanlah memisahkan yang luka itu, bagian luka itu dengan kayu-kayu yang masih putih lah kalau masih asli itu, dengan caranya ya mengupas atau mengikis. Kalau ini ada isinya Pak ya? Ini ada namanya luka. Ini alami karena terjadi alami. Batangnya mungkin bisa rekayasa atau batangnya bisa tumbuh sendiri. Tapi terjadinya juga alami, walaupun penyebabnya kadang ya mungkin hewan atau mungkin faktor-faktor alam lainnya lah mungkin kan gitu. Nah itu namanya kategori alami. Atau mungkin pelukaan yang sifatnya nggak memakai bahan-bahan katakanlah bahan-bahan apa ya, katakanlah bahan kimia. Itu kita lukai, kemudian batang itu memang merespon luka itu namanya juga tergantung alami. Oh, Bapak untuk kreatif dengan gaharu ini udah berapa tahun Pak, sehingga menghasilkan seberapa penghasilan yang sudah Bapak nikmati? Ya, kalau untuk tanaman yang paling pertama udah 12 tahun. Kemudian kalau untuk hasil kurang lebih satu setengah tahun. Satu setengah tahun. Kalau memang ya sementara ini karena memang kita masih katakanlah masih dalam rangka uji coba atau mencari inovasi baru. Kalau sementara ini memang masih boleh dikata kalau saya pribadi ya mungkin katakanlah untuk tambahan lah kan itu, untuk tambahan. Tapi penghasilan tambahan yang luar biasa ya. Alhamdulillah ya kan itu. Mungkin untuk motivasi kepada petani gaharu yang lain Pak. Untuk kan gaharu sekarang
katanya nggak hasil atau susah, repot, rumit dan ditumbang sebagainya, gimana Pak? Iya, yang jelas gini, mungkin dari berbagai kegiatan katakanlah pertanian yang ada di Rimbu Bujang khususnya, memang salah satu kegiatan ini kalau memang belum apa, termasuk kegiatan yang sifatnya rumit. Rumit. Rumit ketika itu. Tapi hasilnya banyak, Pak. Cuman kalau diskalakan dengan tenaga kita, ya lumayan, tidak kalah dengan profesi yang lain. Bahkan kalau memang ada batang-batang khusus yang atau mungkin rata-rata apa kemudian fokus di situ ya bahkan melebihi. Nah itu apanya kan? Katakanlah. Jadi untuk petani garu yang punya garu jangan pesimis, jangan ditumbang ya. Kalau ditumbang mungkin dibeli satu batang 200 sampai mungkin sampai 500.000 mungkin seperti itu. Tapi kalau dibuat seperti ini sekali panen bisa menghasilkan lebih daripada 500.000 satu batang. Dan panennya itu tidak hanya sekali, bisa 3, 4 sampai 5 kali. Mungkin hanya itu yang saya sampaikan. Video ini tidak ada rekayasa sama sekali. Jangan lupa tonton selanjutnya di video kami, tetap di Agus Rohendi. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak ya. Terima kasih. Selamat Sama-sama. beraktivitas. Jaya selalu untuk Gaharu. Amin.